Mas, berhenti. Mas, ucap perempuan berumur 23 tahun itu kepada suaminya yang sedang fokus mengemudi. Apaan, sih? Dengus sang suami menginjak rem dengan kasar, kemudian menoleh ke arah sang istri. Itu tuh mas, nama rumah makannya lucu. Wanita itu menunjuk sebuah toko di pinggir jalan sambil terkikik. Sang suami juga terlihat memberi respon yang positif tatkala menatap warung makan di seberang sana, apalagi dengan keadaan perutnya yang lapar saat ini. Rumah, MA makan, selingkuh, ucapnya mengejar plakat besar di toko itu. Ayo, kesana mas. Pengen nyobain rasanya, ajak sang istri semangat 45. Boleh. Suaminya tersenyum. Aku jadi penasaran kenapa warungnya dinamain rumah makan selingkuh? Jangan-jangan ada banyak cewek-cewek cantik yang siap untuk dijadikan selingkuhan. Awe, pria itu memekik saat dicubit oleh istrinya. Awas kalau aneh-aneh, dengusnya. Iya bercanda, jawab sang suami membanting setir ke arah kiri memasuki area parkiran toko tersebut yang terlihat sudah ramai. Ya, rumah makan Zahra memang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Baru setengah bulan rumah makan itu berdiri, Zahra sudah meraup keuntungan besar karena dagangannya diserbu oleh banyak pembeli. Daya tarik di balik nama, rumah makan selingkuh, sangat mempengaruhi minat pelanggan. Awalnya memang Erwin membayar banyak orang untuk menjadi pelanggan tetap yang meramaikan usaha istrinya. Namun, lama-kelamaan banyak pelanggan asli berdatangan sendiri. Entahlah, mereka datang karena rumah makan itu selalu terlihat ramai, atau karena penasaran dengan nama rumah makannya yang unik. Bahkan Zahra sendiri harus turun tangan untuk membantu karyawannya yang kewalahan melayani pesanan dari para pelanggan. Oke, teman-teman, saya kali ini sudah berada di rumah makan selingkuh. Wow, keren banget, kan, namanya? Kali ini kita ingin mencicipi makanannya nih. Jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Celoteh salah satu pemuda yang berbicara ke arah kamera digital yang dipegang oleh temannya. Itulah salah satu alasan mengapa warung makan yang didirikan Erwin cepat sekali mendapat banyak pelanggan. Hadirnya para YouTubers yang tidak hanya satu atau dua orang ke warungnya untuk membuat konten video, cukup mempermudah melejitkan nama rumah makan selingkuh. Awas nanya-nanya doang tapi nggak beli, ancam Vina yang langsung diinjak kakinya oleh Fitri. Pasalnya karyawan cantik yang satu itu sudah bosan meladeni para YouTubers yang banyak tanya tapi sama sekali tidak memesan makanan. Oh, gak usah khawatir mbak, kami pasti beli, kok, jawab pemuda itu dengan tawarnyahnya. Kira-kira kenapa? Nih, warungnya dinamain rumah makan selingkuh? Vina memutar bola matanya malas. Sudah puluhan kali ia menerima pertanyaan seperti ini dari YouTubers yang berkunjung ke warungnya. Lain kali bisa nggak buat plakat, YouTubers dilarang makan di sini, gumamnya dalam hati. Pemuda itu masih senantiasa menunggu jawaban dari Vina. Oke, jadi begini, ya ampun. Vina memekik kencang dan menjatuhkan nampan yang ia pegang saat melihat gerombolan orang berpakaian rapi memasuki warung makannya. Kenapa mbak? Tanya si YouTuber saat melihat Vina terlihat begitu histeris menatap ke arah pintu. Sabian gambus? Ih, Nisa Sabian mau makan di sini. Vina berlonjak-lonjak girang. Si YouTubers langsung ikut menengok ke arah pandang Vina dan melongo melihat grup penyanyi itu juga tertarik makan di sini. Vina berlari ke arah dapur menghampiri Zahra yang sedang sibuk memasak ayam goreng. Mbak Zahra, ada artis yang mau makan di tempat kita, teriak Vina histeris. Apaan sih, Vin?
Zahra menyeka peluh yang ada dahinya kemudian menoleh ke arah Vina. Itu Mbak, ada artis, tunjuk Vina ke arah luar. Ya, kamu layanin, dong, mau pesen berapa? Zahra memutar bola matanya. Oh, iya, lupa. Vina menepuk jidatnya kemudian berlari menghampiri grup Sabian Gambus yang sudah duduk di ujung sana. Terlihat beberapa pelanggan histeris meminta foto. Mau pesen berapa, Kak? Tanya Vina mencoba biasa saja. Ia ingin berteriak saat Nisa Sabian tersenyum ke arahnya. Ini kita berapa orang? Tanya Nisa menghitung personil Gambus beserta manajer dan kru mereka. 12 porsi Mbak, yang pedas, ya. Sama minumnya es teh aja, ucapnya setelah menghitung. Vina memamerkan sederet giginya putihnya, kemudian merogoh ponselnya yang berada di saku celana di balik apron. Selfie dulu, dong, Kak. Kapan lagi akan ketemu Nisa Sabian? Haduh, keburu lapar kita, Mbak. Nisa terkekeh. Ya udah, sini biar aku pegangin handphonenya. Nisa meraih ponsel yang dipegang Vina. Loh, ini gimana sandinya, Mbak? Tanya Nisa Sabian karena tidak bisa membuka kunci layar ponsel Vina yang diberi kata sandi. Oh, sorry Kak, gini. Vina membantu penyanyi sholawat kondang itu untuk membuka sandinya. Namun saat Vina ingin kembali menyerahkan ponselnya, si YouTuber tadi sudah menguasai perhatian Nisa Sabian. Nisa Sabian, kenapa? Nih, tertarik makan di sini? Karena makan favorit atau? Tanya si YouTuber tadi. Bukan favorit, sih. Makanan favorit aku itu nasi kotak. Nisa meledakkan tawanya. Ya, karena yang pertama lapar, yang kedua penasaran aja sama nama warungnya. Rumah makan selingkuh. Nisa mengakhiri kalimatnya dengan penuh penekanan. Sementara Vina kepalanya sudah berasap, tinggal siap-siap menunggu untuk meledak. Rasanya ia ingin sekali mencakar-cakar wajah si YouTuber tadi. Gara-gara ingin mendapat gaji dari Google AdSense, laki-laki itu sampai berani kurang ajar menggagalkan acara selfie-nya yang belum keturutan bersama Nisa Sabian. Vina, cepatan sih, ngantri itu, tegur Fitri yang terlihat kelelahan mondar-mandir mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. Gue mau foto sama Nisa dulu, Fit. Vina mendengus. Ah, elah. Nanti juga bisa. Itu pelanggannya dilayanin dulu. Fitri melotot ke arah Vina. Gagal deh. Selfie bareng sama Nisa Sabian. Vina mengerucutkan bibirnya kemudian melenggang ke arah dapur. Di sudut ruangan, Erwin yang kebetulan berada di tempat itu langsung menelpon seseorang. Iya, cepetan ke sini Arena, ada Nisa Sabian, nih. 12 porsi, Mbak, ucap Vina kepada Zahra. Aku mau selfie dulu. Vina menghentikan ucapannya saat Zahra melangkah keluar dari dapur penggorengan. Kamu goreng ayamnya dulu ya sayang. Mbak mau foto-foto dulu sama Dedik Nisa Sabian. Zahra terkikik. Astaga naga. Vina ingin sekali menyebutkan nama-nama hewan saat ini juga. Jahat, padahal aku juga ingin foto. Nanti Mbak kasih fotonya, ya. Zahra mengedip-ngedipkan sebelah matanya meledek Vina. Vina mengerucutkan bibir hingga beberapa senti. Kemudian membolak-balik ayam di wajan dengan sebal. Ada aja halangannya. Padahal ini kesempatan emas yang gak bakalan dateng dua kali. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Hamba hanya orang kampung yang gak pernah lihat artis. Mereka benar-benar keterlaluan.
Mbak Zahra sama Pak Erwin yang biasanya baik berubah jadi jahat gara-gara ketemu artis. Karena lapar merubah segalanya. Vina menciduk nasi ke mangkuk berbentuk bulat untuk dijadikan cetakan. Kemudian menaruhnya ke atas 12 piring yang sudah ia tata rapi. Tak lupa ia menambahkan beberapa lalapan di samping nasi, disusul ayam goreng yang sudah matang. Selesai, ucapnya setelah menaburi bawang goreng di atas nasi. Tinggal nyiapin sambelnya. Vina kembali mendengus karena keinginannya untuk foto bersama Nisa Sabian kembali bergejolak. Namun, ia harus tetap profesional. "Vina, ikut foto enggak?" Tanya Zahra yang menyembulkan kepalanya di balik pintu. "Hah? Ini makanannya?" "Udah, ditinggal aja bentar." "Beneran, Mbak?" Vina langsung terlonjak girang. "Yuk, cepetan." Alhamdulillah. Vina bersyukur. Ia bergabung dengan grup Sabian Gambus yang sudah berdiri sejajar bersama Erwin, Zahra, dan juga Fitri. Ada Rena dan Viola juga yang entah sejak kapan sudah datang. Fitri menjulurkan lidahnya memancing emosi Vina. Vina mendengus kemudian berjongkok di depan mereka. Membentuk formasi seperti pemain bola akan bertanding. Rupanya si YouTubers tadi yang dengan baik hati memfotokan mereka. Rumah makan selingkuh sudah tutup. Karena stok makanan mereka sudah habis diserbu pelanggan. Kini Zahra dan dua karyawannya sedang sibuk menghitung keuntungan yang akan mereka pakai untuk membeli kembali bahan pokok yang akan dijual besok, sebagian disimpan untuk gaji Vina dan Fitri di akhir bulan, sisanya ditabung. Rena dan Viola baru saja pulang setelah menyempatkan diri berkunjung ke sini. "Vina, nanti beli daging ayamnya yang banyak ya, biar nggak kehabisan lagi," ujar Erwin yang ikut membantu mereka menghitung laba, mencatat rasio keuangan dan juga profit yang didapat. Mengatur berapa jumlah uang yang keluar, dan berapa yang akan ditabung. Pengalaman Erwin memimpin banyak perusahaan sudah tidak diragukan lagi, apalagi di bidang bisnis. Karyawannya saja ribuan, apalagi hanya untuk memajukan sebuah rumah makan. Itu masalah kecil. Kalau bukan karena demi menyenangkan hati Zahra, Erwin tidak akan mungkin mau mengurusi hal sesepele ini. Ponsel Zahra berdering. Zahra beranjak dari duduknya kemudian pergi ke dapur untuk mengangkat telepon. Karena suara Vina dan Fitri yang saling mengejek cukup keras sehingga mengganggu pendengaran Zahra. "Iya, Bu." "Zahra, kamu cepetan ke panti, Nak," ucap wanita paruh baya di seberang sana terdengar sedang menangis. "Full, Alin, Sita, Agnes, Rinda, dan Aris diculik orang, Rah." Telontang. Ponsel yang dipegang Zahra terjatuh. Kakinya melemas, sampai-sampai ia harus memundurkan langkahnya hingga bersandar ke tembok agar tidak terjatuh. "Kenapa, Ra?" tanya Erwin yang terlihat khawatir karena mendengar bunyi benda jatuh di depan. Kita ke panti sekarang, Mas," gagap Zahra meneguk ludahnya. Sudah banyak polisi yang menginterogasi Bu Anti. Zahra yang baru saja datang langsung memeluk Bu Anti. "Mereka diculik orang yang gak dikenal, Ra," tutur Bu Anti sesegukan. "Pak, tolong cari pelaku secepatnya," teriak Zahra dengan air mata yang mengalir deras. Erwin hanya bisa mengusap-ngusap punggung Zahra, mencoba menenangkan. "Kami perlu mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan para pelaku. Masalahnya kami tidak punya bukti apapun untuk menyelidiki siapa pelakunya," jawab Pak Polisi itu. "Pakai anjing pelacak kek, atau tentara sekalian. Pokoknya Bapak harus menemukan korban-korban penculikan itu secepatnya."
Zahra terlihat emosi. Ia kembali mengeratkan pelukannya pada Bu Anti. Zahra, tenang, ucap Erwin lembut. Zahra mengepalkan tangannya geram. Melihat kesedihan Bu Anti yang teramat pilu. Wanita itu begitu menyayangi anak-anak asuhnya. Kembali terbesit diingatan tentang sesuatu yang ia rahasiakan. Zahra yakin, hilangnya anak-anak panti ada kaitannya dengan hal itu. Perempuan itu berlari ke arah jalan raya, memberhentikan taksi yang kebetulan lewat. Zahra, kamu mau kemana? Erwin buru-buru mengejar Zahra, ikut masuk ke dalam taksi setelah Zahra masuk terlebih dahulu. Kamu mau kemana, Ra? Tanya Erwin gusar. Zahra menyebutkan alamat rumah Paman Aji kepada sopir taksi. Barulah Erwin mengerti. Setelah beberapa menit akhirnya mereka sampai di kediaman keluarga Paman Aji yang menguasai hartanya. Zahra langsung berlari memasuki pelataran rumah sembari mengambil kayu besar yang ada di depan gerbang yang kebetulan tidak dikunci. Beruak, beruak, beruak. Hei, penjahat! Buka pintunya! Kembaliin anak-anak, teriak Zahra sambil memukuli pintu rumah menggunakan kayu dengan membabi buta. Keluar kalian! Beruak, beruak. Zahra tenang. Erwin mencoba menghentikan aksi Zahra. Zahra yang sudah kesetanan menghempaskan kayunya ke sembarang arah. Anak-anak diculik, MES. Zahra memeluk Erwin dengan tangis yang kembali pecah. Pasti ini ulah dari keluarga bejat itu. Erwin mengerutkan dahi. Apa urusannya dengan mereka? Mas masih ingat dengan rencana kita mengambil semua hartaku dari tangan mereka? Tanya Zahra dengan wajah sembab. Aku mengangguk. Paman Aji tahu keinginan kita, dan dia mengancamku akan mencelakai anak panti. Karena dia tahu bahwa sejak kecil, orang yang paling berharga di hidupku adalah anak panti. Zahra menangis terisak-isak, sambil menenggelamkan wajahnya ke dada Erwin. Sekarang anak panti banyak yang diculik, aku yakin ini semua ulah Paman Aji. Aku hanya terdiam sambil menelan ludah dengan susah payah. Tak lama kemudian ada seorang warga yang mendatangi mereka. Mungkin karena penasaran dengan kegaduhan yang terjadi di depan gerbang rumah itu. Ada apa, ya? Tanya orang itu. Ini orangnya kemana, Pak? Tanya Erwin. Oh, ini rumahnya sudah dijual, Pak. Orangnya nggak tahu pindah kemana. Zahra bergindik-gindik kesal. Tuh, kan, mereka itu jahat, Mas. Rumahku sekarang dijual sama mereka. Zahra mengencangkan tangisnya. Hartaku dirampas semua. Aku juga yakin kalau mereka dalang di balik penculikan ini. Kalian saya tinggal nggak apa-apa, kan? Ucap Erwin kepada kedua karyawan Zahra yang menunggu rumah makan. Siap, Pak, jawab Vina dan Fitri serempak. Vina fokus masak, iya. Dan, kamu Fitri, kamu yang melayani para pelanggan. Pesanan para pelanggan dicatat aja biar nggak lupa. Erwin memberi interupsi, yang dijawab oleh Vina dan Fitri dengan anggukan. Saya pulang dulu, pamitnya sebelum pergi meninggalkan warung. Erwin merasa tidak tenang meninggalkan Zahra di rumah sendirian. Perempuan itu masih sangat shock, memikirkan nasib anak-anak panti yang diculik. Beberapa menit kemudian, Erwin sudah sampai di depan kediamannya. Nampak Zahra sedang duduk di kursi ruang tamu dengan tatapan kosong. Wajahnya terlihat begitu pucat, karena menghabiskan banyak waktu untuk menangis. Ada kabar dari anak-anak, Mas? Tanya Zahra dengan suara serak setelah Erwin membuka pintu. Erwin menghela napas, kemudian menggeleng pelan.
Mereka baik-baik saja, kan? Zahra kembali menangis pilu. Erwin menghampiri Zahra kemudian duduk di sebelah Zahra dan mengusap-usap pundaknya. Serahkan semua sama Allah, Ra. Istighfar. Tapi hal itu nggak bikin anak-anak ketemu, Mas, gerutu Zahra khawatir. Emang kalau kamu sedih kayak gini mereka bisa ketemu, Hem? Zahra terdiam. Yuk, sholat zuhur dulu. Kita berdoa, minta sama Allah agar anak-anak yang diculik diberi keselamatan dan perlindungan. Zahra mengangguk ragu. Angkat tangan, seru polisi membekuk seorang pemuda yang diduga adalah tersangka penculikan di warteg pinggir jalan. Polisi mencurigai orang tersebut karena ciri-cirinya sama dengan yang mereka lihat di CCTV tempo lalu, apalagi sekarang pemuda itu bersama 3 anak yang tidak salah lagi adalah anak hilang yang sedang dicari-cari. Pemuda itu mencoba kabur namun polisi dengan cermat meluncurkan peluru tepat mengenai kaki kirinya. Pemuda itu jatuh tersungkur kemudian langsung dikunci tangannya oleh polisi. Anda kami bawa ke kantor polisi. Sentak polisi itu memborgol kedua tangan sang pemuda yang masih mencoba memberontak. Anaknya biar saya bawa, Pak, ucap pedagang warteg mengusap-usap 3 anak yang berpenampilan dekil dan kumuh itu. Hubungi keluarganya, ya. Polisi itu melemparkan sebuah kertas berisi nomor telepon ke arah pedagang warteg, kemudian menggigiring si penculik memasuki mobil. Zahra dan Erwin buru-buru menuju ke panti asuhan setelah mendapat kabar jika pelaku sudah ditemukan. Namun hanya 3 anak yang kembali, sementara sisanya masih diselidiki oleh tim investigasi. Ya ampun full, Alin, Sita. Zahra langsung memeluk ketiga anak SD tersebut. Yang lain mana? Agnes, Rinda, sama Aris dibawa sama orang naik pesawat, ucap Bu Anti dengan nada getir. Informasi itu ia dapat dari hasil intimidasi polisi terhadap tersangka. Pelaku teridentifikasi dalam jaringan perdagangan manusia internasional. Zahra membekap mulutnya menahan tangis. Gak mungkin. Agnes, Rinda, sama Aris pasti masih ada di sini. Buktinya mereka bertiga ketemu, kan? Zahra masih tidak percaya dengan penjelasan Bu Anti. Erwin hanya terdiam dengan sorot datar. Semua orang sibuk menenangkan Zahra yang terlihat paling terpukul. Brengsek! Rustam mengebrak meja dengan keras. Lelaki itu berdiri dari duduknya kemudian menonjok tembok dengan penuh amarah. Kenapa bisa seperti itu sih, bego, umpatnya sebal kepada sang penelpon di seberang sana. Goblok! Goblok! Rustam benar-benar geram. Untung saja ruang kerjanya kedap suara sehingga tidak terdengar sampai luar. Kenapa masih di sekitar sini, sih? Harusnya langsung kabur kemana dulu, kek? Bego! Apa? Nunggu giliran? Jelas-jelas itu membahayakan kita. Sama aja lo nyiapin tiket buat kita ke penjara. Ujungnya kayak gini, kan? Arg, begolo. Bersambung.